warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Rianti Arna. Saya mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di stase geriatri. Guna untuk melengkapi tugas dari stase geriatri ini, saya di sini akan sedikit memberikan penyuluhan tentang lansia yang mengalami hipertensi. Lansia sendiri adalah proses penuaan dengan bertambahnya usia yang ditandai dengan penurunan fungsi organ tubuh serta meningkatnya kehilangan jaringan aktif tubuh seperti otot. Orang bisa dikatakan lansia jika usianya sudah 60 tahun ke atas. Dengan semakin bertambahnya usia, lansia mempunyai suatu penyakit disebut dengan penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang disebabkan karena penurunan fungsi organ. Salah satu penyakit dari degeneratif itu adalah terjadinya hipertensi pada lansia. Kenapa bisa terjadinya hipertensi pada lansia? Yaitu karena terjadinya penurunan fungsi organ tubuh pada jantung dan pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah mengalami penurunan sehingga menyebabkan peningkatan tahanan perifer dan meningkatkan tekanan darah itu sendiri. Tekanan darah adalah peningkatan tekanan 140-90 mmHg. Jenis untuk hipertensi itu ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Tetapi untuk lansia dia masuk pada hipertensi primer karena tidak diketahui penyebabnya. Kalau hipertensi sekunder itu disebabkan karena suatu penyakit seperti ginjal. Kalau lansia itu masuk pada hipertensi primer, yaitu tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi hipertensi pada lansia itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu genetik, yaitu turunan, usia pasti karena sudah 60 tahun ke atas organ tubuh mengalami penurunan. Jenis kelamin, perempuan lebih banyak mengalami hipertensi karena hormonnya. Untuk faktor eksternalnya itu ada obesitas atau kegemukan, kegemaran untuk merokok, kurangnya olahraga, konsumsi garam yang tinggi, dan kondisi psikologis yaitu stres. Lalu apa sih yang bisa dilakukan lansia untuk bisa menurunkan hipertensinya secara fisioterapi? Yaitu kita bisa melakukan latihan fisik seperti contoh yaitu senam. Senamnya bisa apa saja tapi yang tidak berbahaya bagi lansia. Sebagai contoh yaitu senam low impact, yaitu senamnya rendah, tidak memerlukan tenaga yang besar. Itu bisa dilakukan waktunya selama 20-40 menit. Tapi untuk melakukan senamnya itu jangan lupa kita pemanasan dulu selama 10 menit. Lalu nanti senamnya bisa 30 menit. Senamnya bisa gerakan tubuh seperti itu. Terus nanti setelah di akhir nanti ada pendinginan itu selama 5-10 menit. Nah, senam itu bisa dilakukan di rumah atau di halaman rumah, tidak perlu waktu yang panjang, tempat yang banyak, lalu simple aja untuk senamnya. Itu bisa dilakukannya, itu bisa dilakukan 3 kali seminggu dengan waktu 20-40 menit. Apa sih manfaatnya dari senam low impact ini terhadap hipertensi pada lansia? Karena melakukan olahraga seperti senam low impact ini mampu mendorong jantung bekerja secara optimal, meningkatkan kemampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan terhadap oksigen. Berdenyut lebih cepat untuk memompa darah karena penurunan ini mengakibatkan penurunan curah jantung dan penurunan resistensi perifer total sehingga terjadinya penurunan tekanan darah. Terus selanjutnya apalagi yang bisa dilakukan untuk penurunan tekanan darah bagi lansia, yaitu bisa dengan slow deep breathing atau nafas yang dalam secara lambat. Itu contohnya seperti ini. Kita ada 3 detik inhalasi atau tarik nafas, lalu kita tahan selama 3 detik, terus kita hembuskan selama 6 detik. Itu jadi dalam 1 menit itu bisa kita lakukan 5 kali.
Contohnya seperti ini, kita 3 detik tarik nafas, kita bisa ulanginya terus. Itu bisa dilakukan 2 kali sehari selama 2 minggu atau berapa, ya penting rasa rileks pada tubuh. Itu setiap latihannya itu butuh 15 menit. Ini bisa dilakukan waktu saat nonton TV, santai-santai, bisa dilakukan sendiri di rumah. Apa sih kok bisa sih slow deep breathing itu bisa menurunkan tekanan darah? Karena meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh dan merangsang kemoreseptor tubuh untuk memberikan respon vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, kemudian menurunkan tekanan darah vaskuler sehingga tekanan darah itu menurun. Selain dari terapi latihan tadi, kita juga bisa memantau makanannya. Jangan makanan yang mengandung banyak lemak, banyak garam, goreng-gorengan kayak gitu. Kita hindari untuk makan makanan seperti itu. Terus jangan merokok. Olahraganya yang cukup, tadi olahraganya itu bisa itu tadi dengan senam low impact. Terus jangan terlalu stres. Mungkin sekian penyuluhan tentang lansia yang mengalami hipertensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.